Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sana belum menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar genap 3 sesuai dengan nomor 3. Saya ulangi 1 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menyapa lebih dulu tamu-tamu yang terhormat yang ada di panggung kehormatan. Pertama, yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Ubaidillah Nur sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khalil. Hadir juga bersama kita Ketua Komisi atau Ketua Badan Anggaran DPR Republik Indonesia yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Bapak Said Abdullah. Hadir tentu bersama kita hari ini yang akan menembuskan doanya ke langit bersama kita dengan bersolawat, yaitu Gus Ali Gondrong Mafia Solawat. Ada juga di sini Ibu Faida, mantan Bupati Jember, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perindo Jawa Timur, akan ikut bersolawat bersama kita karena beliau juga adalah pendukung Ganjar Mahfud. Ketua DPC PDIP Bondowoso, Bapak Irwan Bahtiar, bersama Ibu, Pak Said Abdullah juga bersama Ibu tadi. Kemudian Kiai Haji Thohir dan para alim ulama, ustadz, ustadzah, kiai kampung, dan seluruh ibu nyai. Saudara sekalian, mari kita bersyukur karena kita sekarang ini bisa dengan santai duduk siap berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, yaitu dengan doa kebangsaan, dengan bersolawat bersama. Kesyukuran ini menjadi penting manakala kita membandingkan misalnya dengan situasi di negara-negara lain yang sekarang sedang mengalami kesusahan yang luar biasa. Di Gaza, Palestina, tidak ada seorang pun yang bisa tenang hidupnya karena selalu diancam kematian. Di Suriah, gerakan ISIS juga selalu mengancam kehidupan rakyat, sehingga orang di sana mau keluar rumah takut. Ada orang yang melepas anaknya ke sekolah, ternyata tidak pulang karena sudah dibom oleh teroris. Atau anaknya pergi sekolah, ketika sampai pulang ke rumah orang tuanya sudah tidak ada karena sudah dibom oleh teroris. Indonesia ini alhamdulillah mendapat perlindungan dari Allah sehingga kita selalu hidup tentram dan damai. Itu karena kita selalu berdoa, berdoa dan berdoa, dan kita hidup berdasarkan ideologi Pancasila, yang salah satu silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, maka semua warga negara di Indonesia dilindungi dan didorong untuk beribadah, didorong dan dilindungi untuk bersolawat seperti ini dengan senang, dengan hati yang sejuk. Nah, kesejukan ini mudah-mudahan mengantarkan kita semua merawat Indonesia secara lebih baik melalui pemilihan umum tahun 2024. Saudara sekalian, pemilihan umum itu adalah untuk memperbaiki nasib kita sebagai rakyat. Kalau misalnya rakyat sekarang susah untuk bersekolah, maka dengan pemilihan umum
Saudara bisa memilih wakil-wakil rakyat, memilih pimpinan nasional, presiden dan wakil presiden, atau kepala daerah yang bisa memperhatikan rakyat untuk bisa bersekolah dengan moral pengajian. Saudara, kalau kita pergi ke Mekah, ke Saudi Arabia, tempatnya orang beribadah dari berbagai negara, tapi di negara Saudi Arabia sendiri kumpulan-kumpulan sholawatan kayak gini tidak ada. Tidak ada. Oleh sebab itu mari saudara sekalian rawat negara Indonesia ini dengan substansi sholawat, yaitu selalu berdoa kepada Allah dan selalu meminta agar hidup kita damai. Sehingga kita selalu mengatakan di dalam sholawat itu sallallahu alaihi wasallam. Selain sholawat yang biasanya diartikan sebagai doa, juga ada kata wasallam. Berilah keselamatan, berilah kedamaian di dalam hidup ini. Saudara sekalian, tahun 2024 akan ada pemilu. Tadi ada rekaman Ibu Megawati didampingi oleh partai-partai koalisi. Tadi gambarnya ada Ketua Partai Persatuan Pembangunan, ada Ketua Partai Hanora, ada Ketua Partai Perindo. Telah berkoalisi untuk mengajukan pasangan calon presiden, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, dan calon wakil presiden yaitu saya sendiri, Mahfud MD. Saudara sekalian, apabila Tuhan mengizinkan kami berdua diberi amanah, tentu seluruh pengabdian yang telah kami buktikan selama ini akan kami teruskan agar Indonesia menjadi lebih baik dan lebih baik untuk seterusnya. Saudara, saya sudah 24 tahun. Sudah 24 tahun bekerja di pemerintahan. Mulai dari menjadi menteri, kemudian menjadi anggota DPR, kemudian menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian menjadi Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kemudian saya sekarang menjadi Menko Polhukam. Sudah 24 tahun saya menjelajahi Jakarta, menjelajahi berbagai tugas, berbagai jabatan. Alhamdulillah saya ini termasuk yang bisa melaksanakan tugas dengan baik, tanpa beban dan tanpa sanderaan. Oleh sebab itu, kalau saudara-saudara rakyat Indonesia nanti memberi kepercayaan kepada kami untuk memimpin Indonesia ini, maka kami akan meningkatkan pengabdian kami agar selalu menjadi lebih baik dan lebih baik. Kemarin dan tadi saya mengatakan, karena di Jawa Timur ini banyak pesantren, banyak ustadz-ustadz yang tidak diperhatikan kesejahteraannya. Banyak marbot masjid yang juga tidak jelas berapa penghasilannya. Maka nanti kami akan memprioritaskan untuk membangun madrasah dan menjaga kesejahteraan para gurunya, kesejahteraan para ustadznya. Karena banyak sekali di pedesaan-pedesaan, di tempat-tempat yang diasuh oleh para kiai di kampung-kampung, banyak sekolah madrasah diniyah, banyak juga guru-guru dan ustadz-ustadz yang mengabdi dengan penuh pengabdian, tetapi tidak ada yang memperhatikan penghasilannya. Sekarang ini pemerintah sudah menganggarkan dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren itu besarnya di dalam 1 tahun 128 triliun rupiah. Ini nanti akan kami bagi-bagi ke dalam berbagai program, termasuk program kesejahteraan guru ngaji, guru madrasah, dan guru-guru yang honornya tidak layak.
akan kita hitung kembali agar mereka ini mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya anjurkan siaplah datang ke TPS tanggal 14 Februari tahun 2024. Kemudian berilah keputusan rakyat. Saudaralah rakyat itu, saudaralah rakyat itu, betul, saudaralah rakyat itu, saudara sendirilah rakyat itu nanti akan menentukan keputusan siapa yang akan menjadi wakil saudara, siapa yang akan menjadi pemerintah saudara. Saudara sekalian, menjaga pemerintahan itu termasuk kewajiban kita di dalam beribadah kepada Allah. Karena Allah telah memberikan kepada kita sebuah negara yang sangat bagus. Saudara bayangkan betapa besarnya Indonesia ini. Kemarin saya berpidato hari pertama kampanye di Sabang. Sabang itu adalah pintu masuknya Islam dulu pertama. Dari Sabang itu lalu Indonesia berkembang sampai ke Merauke. Dengan jumlah pulau 17.508 pulau. Penduduknya 270 juta lebih sekarang. Kita bersatu. Alhamdulillah, saudara bayangkan Afghanistan itu hanya terdiri dari 7 suku bangsa. Sampai sekarang berperang antara yang satu dengan yang lain. Negara Arab, wilayah-wilayah Arab itu, mereka satu kulit, satu ras, saudara, tapi terdiri dari 20 negara, 22 negara yang disebut negara-negara Liga Arab. Sedangkan Indonesia ini terdiri dari 1.360 suku, 1.360 suku bisa bersatu seperti ini. Ini karena para pendiri negara kita sudah memberikan kepada kita sebuah negara yang indah, yang insya Allah nantinya akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tolong sampaikan kepada tetangga-tetangga saudara atau keluarga saudara yang tidak hadir malam ini untuk selawatan, diberitahu supaya besok ikut berdoa untuk kebangsaan ini dan kemudian memberikan suaranya di dalam pemilu tahun 2024 dengan memilih calon-calon wakil rakyat yang sudah terdaftar, memilih calon presiden dan wakil presiden yang sudah disajikan di dalam kertas suara. Jangan pertaruhkan Indonesia ini hanya dengan sebungkus sembako. Banyak sekarang orang yang berjuang untuk mencari dukungan, dan ada yang sambil menekan, ada sambil mengintimidasi, ada memberi hadiah dalam bentuk politik uang. Terima semua itu kalau ada pemberian seperti itu, tetapi pada saat saudara memilih agar tidak dosa dua kali, pilihlah yang benar, pilih sesuai dengan hati nurani. Ya, pilih menurut kata hati apa yang paling baik, mana calon yang baik. Tanyakan kepada para kiai-kiai di kampung masing-masing, ini yang mana yang bagus. Yang bagus bagi syariah itu untuk pembangunan Indonesia itu seperti apa calon wakil kita dan calon pemimpin kita. Saudara, demikian yang saya sampaikan. Saya ingin mengajak saudara bersolawat.